bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang perkasa, Engkaulah Allah yang ajaib. Engkau bekerja dan Engkau beracara di tengah-tengah kami. Ya Roh Kudus, kami percaya pada hari ini kami akan merasakan hadirat-Mu yang begitu luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Haleluya. Amin. Oh, sungguh mari kita bertepuk di hadapan Tuhan. Sungguh Dialah Yesus Tuhan Allah kita yang perkasa. Dialah Yesus Tuhan Allah kita yang berkuasa di bumi dan di surga. Kuasanya dinyatakan bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan.
memiliki Tuhan Allah kita yang ajaib. Amin. Kuasa Tuhan ada di antara kita, membangkitkan setiap kita. Amin. Membantu setiap kita untuk kita boleh memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada, bila kuasanya dinyatakan. Amin. Oh, sungguh katakan kuasanya. Amin. Kuasanya membangkitkan, harapan Kau bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita, membangkitkan. Kuasanya, kuasanya membangkitkan, harapan Kau bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita, membangkitkan. Oh, sungguh sangkakala Allah berbunyi memanggil saudara dan saya. Sangkakala berbunyi, amin. Tanda panggilan kudus. Dari mana? Dari seluruh bumi. Oh, sungguh terdengar suara Kristus. Amin. Bangkitlah hai tentara Tuhan, kerahkan senjatamu. Oh, sungguh biarlah minyak yang baru yang dicurahkan bagi saudara dan saya. Amin. Gerejanya dipulihkan. Oh, sungguh mari kita lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, oh, kuasa-Mu Tuhan, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita, membangkitkan. Kuasanya, kuasanya membangkitkan, harapan Kau bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita. Oh, mari jemaat katakan, kuasanya membangkitkan. Saudara percaya, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, urapilah aku. Kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupanku. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita, membangkitkan. Kuasanya, oh kuasanya, kuasanya atas kita, kuasanya atas kita. Katakan, ada kuasa Tuhan di dalam hidupmu yang membangkitkan saudara dan saya. Amin. Mari silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita katakan, Yesus Tuhan, Engkaulah penolong di dalam kehidupanku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku.
percaya hanya kepadamu. Kau tuntun langkahku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Ya Tuhan, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus Tuhan, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, ya, kekuatan dalam hidupku. Ku tolongmu dalam kesesakan. Ya Tuhan, Kau gunung batuku dan bertahanku. Yesus, Kau kemenanganku. Mari katakan, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari jemaat sendiri katakan, Engkaulah Tuhan penolong. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku, ya Tuhan, dan bertahanku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku.
kami setia, anak-anak-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Sungguh pagi hari ini kami merasakan keindahan hadirat-Mu yang begitu luar biasa. Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau sendiri berbicara di antara kami, mengubahkan setiap hati kami. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan yang mau mengacaukan setiap hati dan pikiran kami, yang membuat kami tidak bisa berkonsentrasi menerima firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau beracara, Roh Kudus, Engkau bekerja di antara kami, Engkau berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu. Haleluya, amin. Mari silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, shalom. Puji Tuhan, masih bisa ada di sini. Luar biasa. Judul kita pada pagi ini adalah tugas untuk Anda dan saya. Jadi tugas untuk kita. Tugas apa tuh? Tugas apa? Tiap orang harus tahu
Ya, itulah tugas kita. Tugas lansia. Tugas siapa saja. Tugas anak-anak semuanya. Semua ERC diberi tugas. Diutus Tuhan. Sekali lagi, mari kita baca bersama-sama. Matius 28, hanya ayat ke-19. Itulah tugas kita. Kita baca sama-sama yang keras. Tolong dibaca yang keras. Matius 28 ayat 19 yang berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Amin. Karena itu apa? Pergilah. Disuruh pergi. Disuruh pergi. Memang kita tidak semuanya mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Papua, ke Amerika. Tapi artinya pergi. Tidak lagi memikirkan diri sendiri. Mulai memikirkan nasib orang lain. Amin. Mikirkan nasibnya orang lain. Apa dia selamat? Apa dia sudah selamat? Apa keluargaku semuanya sudah berselamat? Apa teman-temanku semuanya sudah selamat? Pergi itu. Pergilah. Pergi itu tidak hanya fisik. Manfaatkan WA. Jangan hanya WA pada orang-orang yang kita kenal. Masukkan WA-mu pada orang-orang lain. Orang-orang yang belum kenal Tuhan. Dari WA itu saudara bisa berkata-kata. Memperkenalkan Yesus pada mereka. Puji Tuhan. Saat ini terjadi perang internet. Dari mana-mana. Bukan hanya dari Malang. Dari seluruh dunia. Kita bisa baca. Manfaatkan hal itu. Nah, saudaraku, itulah pergi. Tuhan menyuruh jadikan semua bangsa muridku. Etnis apapun, etnis Arab, etnis Tionghoa, etnis Jawa, apapun, muridnya Tuhan. Jadikan mereka semuanya muridku. Bukan jadikan mereka beragama Kristen, tidak. Bukan. Pemerintah Tuhan adalah jadikan mereka semuanya muridnya Tuhan. Murid Yesus. Saudaraku, jadi kita semua mendapat tugas menjadi guru. Menjadi guru. Mengajar. Memberitahukan apa yang harus mereka lakukan.
Itu penting sekali. Karena apa? Kita semuanya mencari kepastian. Pasti masuk surga. Saudara pilih mana? Kepastian ataukah semoga-semoga? Moga-moga masuk surga. Semoga diterima di sisi Allah. Atau pasti surga adalah rumahku. Amin. Pilih yang mana? Coba pilih. Bu Popi. Pilih kepastian. Semua kita pilih kepastian. Untuk pasti hanya ada satu jalan. Untuk pasti masuk surga hanya ada satu jalan. Jalan itu adalah menerima dan hidup bersama Tuhan Yesus. Amin. Ulangi, menerima dan hidup bersama Tuhan Yesus. Itu saja. Itu saja. Bukan menjadi agama Kristen. Bukan ke IRC. Bukan. Hanya ada satu jalan. Menerima dan hidup bersama. Bertumbuh. Berbuah-buah. Di dalam Yesus. Amin. Nah saudara, betul, kita diutus. Semua kita diutus untuk itu. Sekarang bacalah, kita masuk pada Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 12. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Ya. Itulah tugas kita. Roh Kudus menuntun, memimpin. Roh Kudus melihat semuanya. Semuanya dilihatnya. Dia tidak ingin mengail, tapi menjala. Roh Kudus
melihat mana ladang yang telah menguning, yang siap untuk dituai. Maka itu kita melihat Roh Kudus melarang mereka masuk Asia. Asia itu ke timur. Memang Asia itu dekat ke timur. Bahkan sudah sampai di Misia, Paulus dan Silas tetap diperintahkan Roh Kudus. Untuk apa? Ke barat terus. Terus ke barat. Tuhan tahu di mana ada ladang yang tak menguning. Sampailah mereka di Troas. Lalu ada penglihatan yang dilihat oleh Paulus. Ada seorang Makedonia berteriak, tolonglah kami, tolonglah kami. Kemarilah, tolonglah kami. Sehingga Paulus dan Silas melihat Makedonia, nyebrang laut. Mereka ke sana. Ada apa? Tentu Tuhan tahu. Tuhan yang memberikan penglihatan, tentunya Tuhan tahu. Nah, saudaraku, kita melihat hal itu. Akhirnya, Paulus dan Silas nyampe di Makedonia. Di Makedonia itu mereka pertama kali ada di kota Filipi. Kota Filipi adalah kota yang besar. Lalu apa yang terjadi? Di Filipi, di bagian kota itu ada sebuah, ya katakanlah kecamatan Tiatira. Di situ ada seorang wanita yang bernama Lydia. Lydia ini digerakkan Tuhan, dibukakan hatinya untuk memperhatikan, mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang Paulus katakan. Lydia mendengarkan firman Tuhan. Dan akhirnya Lydia bertobat, menerima Tuhan Yesus. Dia dan seluruh keluarganya memberi diri dibaptis. Amin. Luar biasa. Roh Kudus. Lydia bertobat, dibaptis. Menerima Tuhan Yesus artinya menerima keselamatan. Sebab apa? Di seluruh dunia ini tidak ada nama lain yang kita bisa selamat. Hanya nama Yesus. Nah, saudaraku, selanjutnya
kita meninggalkan kabar gembira ini. Roh Kudus memberikan kegembiraan. Tapi setelah itu kita melihat ada tantangan. Gembira tantangan. Apa tantangannya? Ada seorang dukun. Dukun. Orang yang dirasuk setan. Roh gelap. Melihat itu, Paulus berkata, hanya satu kata. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan keluar dari orang ini. Saat itu juga roh setan itu keluar. Amin. Inilah tantangan yang merupakan demonstrasi kuasa Allah. Mendemonstrasikan nama Yesus yang penuh kuasa. Setan-setan diusir. Bahkan menyimpang sedikit. Saudara pun mendapatkan kuasa yang sama. Amin. Saudara bisa mengusir setan. Setan ketemu Bang Dim, lari. Betul. Ini betul. Firman Tuhan berkata itu. Engkau bisa mengusir setan. Riki lagi, waduh, dimakan. Diusir, pergi. Maka itu gunakan kuasamu. Mendekatlah terus pada Roh Kudus. Roh Kudus memberimu kekuatan dan kuasa. Ya. Kembali pada Lydia. Lydia yang dibaptis. Diselamatkan. Kita sekarang sampai pada Roh Kudus membawa Paulus pada persoalan pada lembah kegelapan, lembah gelap. Apa itu? Paulus dan Silas di penjara akibat dari tantangan tadi, akibat roh kegelapan dalam diri orang wanita itu yang berteriak terus mengganggu Paulus, diusirnya. Orang-orang yang menggunakan penghasilan dari roh jahat itu marah. Paulus dan Silas didera, dihukum, dicambui, lalu
masukkan ke dalam penjara. Di tengah-tengah, di bawah tanah. Penjara yang paling gelap. Penjara dibelenggu. Kakinya dipasung. Tangannya diikat. Tapi kita melihat apakah Paulus dan Silas merenungi penderitaan itu. Merenungi penderitaannya. Atau apa? Ternyata Paulus dan Silas tidak hanya merenungi sakit-sakitnya, tapi memuji, memuliakan Tuhan, menyanyi dengan keras. Sehingga apa? Di tengah malam itu, semua orang di penjara itu mendengar nyanyian itu. Suatu nyanyian penghiburan, kekuatan. Menyanyikan kuasa Yesus. Luar biasa. Akibat daripada itu. Kalau kita menyanyikan hanya fokus pada memuji Tuhan. Terjadilah gempa bumi. Gempa yang hebat. Ajaib. Belenggu-belenggu Paulus dan Silas terlepas. Paulus dibebaskan. Luar biasa. Pujian membuat saudara bebas. Amin. Memuliakan Tuhan. Membuat saudara bebas dari semua belenggumu. Dari segala kesulitanmu. Persoalan keuangan. Apa saja. Dibebaskan Tuhan. Ditolong Tuhan. Kalau engkau terus fokus pada memuji Tuhan, berdoa padanya, memuliakan Tuhan. Amin. Luar biasa. Mari kita melihat betapa hebat kuasanya Tuhan. Bagimu yang percaya. Nyanyikan. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, sesuai
betapa hebat kuasa-Nya bagi kita. Mari kita, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan. Amin. Silakan duduk. Betapa hebat. Betapa hebat. Bahkan setan pun diusir. Amin. Nah, saudara, ada 5 kesimpulan. Yang pertama, saudara dan saya diutus untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Kita semuanya diberi tugas, diutus untuk memberitakan Injil. Apakah Injil itu? Injil itu berarti kabar gembira. Injil itu bahasa Arab yang berarti kabar gembira. Apa itu Injil? Injil bukan sekedar kata-kata. Injil ada pribadi Yesus Kristus. Yesus memberitakan tentang Yesus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Yesus yang telah bangkit untuk kita. Itulah yang harus diberitakan, semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Yesus yang mati untuk menebus dosa-dosa dan Yesus yang bangkit hidup selamanya. Yang kedua, kita diutus untuk menjadikan semua bangsa, semua etnis muridnya Tuhan Yesus. Dibaptis dan mengajar mereka seperti Tuhan Yesus. Jadilah guru-guru yang menyuarakan suara Roh Kudus. Amin. Yang ketiga, untuk tugas itu
Untuk tugas itu, kita tidak sendirian. Diberi Roh Kudus, Roh Allah sendiri, Roh Yesus. Memang kita tidak melihat dia. Kita tidak melihat Tuhan Yesus. Tapi Roh Yesus, Roh Allah diberikan tinggal di dalam kita. Di dalam kita. Memberi kuasa. Menuntun kita. Dia Maha tahu. Maha segalanya. Terus berembuklah dengan dia. Mau kemana? Tuhan, hari ini aku harus apa? Jangan hidup karepe dewe. Hidup semaunya. Selalu tanya Roh Kudus. Tiap pagi membaca firman Tuhan. Dan mendengarkan apa Tuhan. Apa yang harus kulakukan. Pasti Roh Kudus menolong. Yang keempat, kita diutus pada masa sulit, tantangan ataupun masa gelap, masa kekelaman. Tugas berat ada Roh Kudus. Menghadapi tugas yang amat berat adalah ada Roh Kudus tetap menyertaimu. Amin. Dan akhirnya mari semua singers akhirnya kita minta bermusnah Roh Kudus di tempat ini, di gereja ini. Amin. Berhembuslah Roh Kudus di tempat
Ya Tuhan, ya Bapa, kami rindu melihat kuasa-Mu, anugerah-Mu Tuhan, revival demi revival di tempat ini. Ya Tuhan, Bapa, berilah revival Tuhan ada di tempat ini. Penuhkan kami untuk melakukan tugas-tugas, melakukan apa yang Tuhan mau. Ya Roh Kudus, tolonglah. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta. Haleluya. Amin. Melaksanakan panggilan-Mu untuk kami boleh memberitakan Injil dimanapun kami berada. Kami tahu Tuhan, Roh Kudus akan memimpin dan menuntun setiap pemberitaan Injil kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Katakan satu sama lain, jangan ragu memberitakan Injil Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, saudara percaya bahwa ketika kita bersatu hati berdoa di tempat ini, Tuhan mendengar setiap doa kita dan seruan doa kita. Amin. Beberapa waktu yang lalu kita berdoa untuk suami dari seorang misionari kita, yaitu Kak Ina Aleida yang berada di Amerika ya. Mari kita dengarkan ada sebuah kesaksian yang akan disampaikan oleh Pendeta Roslin. Shalom Bapak Ibu. Kemarin saya sempat telepon dengan Ina, salah seorang misionari kita, yaitu misionari pertama IRC yang saat ini sedang berada di California. 3 bulan yang lalu suaminya jatuh sakit. Dan sakitnya sangat parah sehingga medis pun berkata akan dibawa pulang ke rumah karena sudah tidak ada harapan. Seluruh keluarga berkata kepada Ina, sudah pasrah aja. Tapi Ina sebagai seorang istri, dia belum rela dalam tanda petik. Dia belum rela ditinggal suaminya. Dia hanya berkata, saya akan terus berdoa. Karena sudah tidak ada harapan, maka tim medis berkata bawa pulang, dia masih belum mau dan tetap berada di ICU di sana. Akhirnya tim medis berkata, ya sudah, kalau begitu kita tunggu ada orang yang meninggal beberapa jam begitu, kemudian jantung dan ginjalnya akan kita pakai
dan ditransplantasikan ke suamimu. Dan pada waktu itu dia minta supaya kita dari IRC berdoa. Dan kita berdoa untuk itu. Terus berdoa, terus bawa dia di dalam doa. Dan pada tanggal 1 Oktober kemarin telah dijadwalkan akan diadakan transplantasi jantung untuk suaminya karena ada seorang yang mau donor. Tetapi suaminya berkata, kok enggak srek gitu ya. Dia bilang sama Ina, saya kok takut. Kemudian Ina sampaikan itu dan Ina berdoa lagi sama Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan apakah ini atau bukan? Ternyata bukan, akhirnya di cancel tanggal 1 itu. Kemudian kemarin tanggal berapa ya, 14 ya, tanggal 14 Tuhan menjawab doa kita semua. Akhirnya ada seorang yang meninggal karena kecelakaan dan ternyata jantung dan ginjalnya bisa dipakai oleh suaminya Ina. Sehingga kemarin tanggal 14 transplantasinya benar-benar bisa bagus ya. Dan saya bersyukurnya tim medis di sana itu luar biasa. Setiap 2 jam itu update apa yang terjadi ya, apa yang terjadi. Dan Ina pun mengupdate-nya kepada saya dan Denny. Dia langsung forward dari rumah sakit ya, apa yang terjadi. Dan dikatakan jantungnya itu bisa dimasukkan ke tubuhnya dan pasien dia katakan is doing well. Jadi pasiennya bisa dan tetap kuat dan baik gitu ya. Dan pada jam ini nanti jam 9 transplantasi yang kedua yaitu transplantasi ginjal akan dilaksanakan. Kita akan berdoa lagi. Dan kita percaya doa tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Tuhan kita berkuasa. Sudah selesai ya. Nah ini update lagi ya. Sudah selesai. Tuhan kita melihat apa yang kita minta dengan tulus ya. Berarti memang kalau Tuhan izinkan suaminya Ina yaitu namanya Hector Casares ya, orang Amerika Latin sembuh. Berarti memang ini adalah satu-satunya mujizat yang Ina rasakan dalam hidupnya dan ini akan dia saksikan kepada banyak orang. Seluruh keluarga akan melihat bahwa Tuhan yang disembah oleh Ina dan Hector adalah Tuhan yang hidup. Yang masih mempercayakan kesempatan buat mereka untuk terus memberitakan Injil. Ini yang penting ya. Yuk sama-sama kita bersyukur. Bapa, kami melihat kuasa-Mu yang besar dan ajaib. Dari tempat ini kami berdoa bersama-sama dengan Ina yang berada di Amerika. Kami telah menyatukan hati untuk minta pertolongan Tuhan bagi suaminya yang sudah 3 bulan berada di ICU. Dan Tuhan sudah menjawab doa kami. Tuhan, kami percaya bahwa kalau Engkau izinkan Hector sembuh, kami percaya mereka berdua akan dipakai Tuhan untuk memperbesar kerajaan-Mu di dunia ini. Ada begitu banyak kesaksian yang keluar dari bibir mulut mereka untuk disampaikan kepada banyak orang. Dan kami percaya melalui kesaksian mereka yang hidup ini akan menghidupkan banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menjadi jaminan buat Ina. Yeskel 37 dan itu menjadi kenyataan. Kami mengucap syukur dan biarlah Tuhan kami berdoa supaya Hector di dalam proses pemulihan ini Tuhan campur tangan, Tuhan turun tangan dan biarlah kuasa-Mu yang besar dan ajaib itu terus dinyatakan di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, jemaat-Mu bersyukur. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan kita bersyukur kalau Tuhan masih memakai saudara dan saya untuk berdoa dari tempat ini ya, dan doa kita besar kuasanya. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Kemenangan sudah Tuhan beri bagi setiap kita. Oleh karena itu bersorak-sorai dan bersukacitalah karena Tuhan masih terus dan akan memakai saudara. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami Tuhan dengan sukacita. Biarlah Tuhan Kau menerimanya Tuhan. Dalam nama Yesus kuduskan persembahan ini. Haleluya. Amin. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja, Dia Raja segala raja. Amin. Kami juga ingin berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sepanjang 1 minggu kemarin. Jika ada yang ada di tempat ini boleh bangkit berdiri. Jika ada yang di rumah-rumah boleh bangkit berdiri di tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing. Kami pun juga rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakan ulang tahun pernikahan. Ya, kami akan berdoa bagi keluarga demi keluarga. Mari kita katakan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Amin. Kak Hedi akan berdoa. Mari sama-sama kita angkat tangan kita dan kita memberkati. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik. Kami bersyukur buat mujizat demi mujizat, buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan, kalau tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu mari Tuhan, biarlah Kau terus bekerja di dalam hati setiap saudara-saudara kami yang sedang berbahagia. Biarlah rencana Tuhan boleh selalu digenapi di dalam hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan akan terus memperlengkapi dengan kuasa dan Roh Kudus-Mu ada di dalam diri mereka. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka akan selalu menyatakan Kristus. Mereka akan selalu memberitakan Kristus. Karena Tuhan Yesus sudah begitu baik dan sudah menyertai dengan sempurna kehidupan setiap saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa, Kau berkati buat setiap pekerjaan mereka. Buat mereka yang bersekolah, Tuhan berkati agar supaya mereka pun di sekolah menjadi anak-anak Tuhan yang bisa membawa terang Kristus, sehingga melalui hidup setiap saudara-saudara kami, setiap anak-anak kami ada terang Kristus yang terpancar dan semua orang boleh melihat bahwa Yesus sungguh Tuhan Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Mari kita katakan, Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang besertaku, memimpin setiap langkahku. Ya Roh Kudus, pimpinlah aku. Ku tak mau
hatimu, terima berkat ini. Sungguh kasih karunia, penyertaan dan anugerah dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dan dari Roh Kudus menyertaimu, ada padamu hari demi hari sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Katakan yang mana Bu? Yang mana Bu dengan air mata, mata nuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang mana Bu dengan air mata, mata nuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Katakan sama-sama lagi, menabur dengan air mata, amin. Menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata, menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Bawa berkasnya, amin. Bawa berkasnya, amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.